kebetulan pakai jaket hitam lagi, makin nyerap panas. Tapi kalau nggak pakai jaket, makin ini langsung terpapar sinar matahari. Saya baru saja tiba kembali di stasiun Cirebon. Jadi kalau kalian belum nonton ya, gara-gara penasaran sama Argo Cirebon yang disusul sama Argo Dwi Pangga, akhirnya saya terdampar di kota Cirebon. Dan dari Cirebon saya masih akan lanjut pulang ke Yogyakarta naik kereta Manahan. Yang penting kita ngadem dulu, masih nunggu kedatangan Manahan dari arah Jakarta. Lama nggak naik kereta dari Cirebon ya, sekarang berubah nih ornamennya. Kayaknya kemarin payung-payung gitu apa ya, yang masih agak terang panas di area sini, di area lorong kanopi ini. Tapi sekarang tertutup kain, jadi lebih gelap, lebih enak, lebih ramah. Terutama di siang hari yang terik seperti ini ya. Kereta Sembrani dari arah Jakarta Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Salah satu keretanya sudah berstiker ulang tahun Kereta Api Indonesia. Jadi bel stasiun Cirebon ini diperdengarkan bukan untuk mengiringi keberangkatan Sembrani ya, tapi untuk menyambut kedatangan kereta Taksaka dari arah Yogyakarta tujuan Gambir. Ini Taksaka pagi ya, yang harusnya kemarin kan datangan Taksaka malam dari Jakarta yang terlibat laka. Nah, nggak tahu nih sekarang Taksaka pagi ini pakai rangkaian apa kira-kira. Wah, lokomotifnya juga berstiker ulang tahun KAI. Warnanya biru muda ya sekarang, tahun ini. Ada loh yang naik luxury dari Cirebon ke Jakarta. Amazing sekali, Re. Berapa duit bayarnya ini? Jadi terkait dengan perawatan atau recall rangkaian asli Taksaka, maka satu armada Taksaka ini menggunakan calon rangkaian Bima Semeru ya kabarnya. Dan ini kemarin area yang terlibat laka itu di area-area belakang sini. Kalau dari arah Jogja ini jadi belang pakai liverinya Taksaka sama livery pink magenta. Dan kayaknya di Cirebon ini ada ruang tunggu eksekutif yang ada AC-nya deh. Coba kita intip ya, lumayan buat ngadem sejenak nunggu Manahannya datang. Jadi Cirebon ini dilengkapi dengan ruang tunggu. Tentunya sudah berpenyejuk udara, ada AC-nya. Announcement juga terdengar dari sini. Ini ada beberapa kursi di sini, kursi di area tengah dan di area pinggir. Juga ada tempat oleh-oleh. Asli ya, di Cirebon ini tengah hari panas banget, ini udah keringetan parah. Untungnya ada ruangan seperti ini, ada charging cornernya, pokoknya enak lah, lumayan. Sambil nunggu Manahan yang mungkin sekitar 40 menitan lagi tiba di Cirebon. Dan kenapa saya putuskan naik Manahan? Karena kereta ini adalah salah satu kereta yang punya tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto, kemudian bisa lanjut lagi dengan kereta yang sama dari Purwokerto ke Yogyakarta. Jadi karena tujuan saya ke Yogyakarta, saya beli 2 tiket Manahan. Yang pertama ini adalah tiket untuk tujuan ke Purwokerto dulu.
Rupanya di depan kereta Manahan ada Argo Cirebon dulu ya. Kalau nggak salah berangkat dari Jakarta sekitar jam 10, tujuan akhirnya Cirebon. Penumpang kereta Manahan yang berada di ruang tunggu diarahkan menuju ke peron jalur 3 dan 4 ya. Rencananya Manahan dari Jakarta tujuan Solo akan dilayani melalui jalur 3. Harusnya sebentar lagi tiba di stasiun Cirebon. Cirebon masih panas membara ya, Rek ya. Dan kalau kita lihat angka yang tertera di papan nama stasiun plus 4, ketinggiannya 4 meter di atas permukaan laut ya. Cirebon ini termasuk area pesisir juga. Satu-satunya akses dari jalur 5 ya harus berjalan ke arah utara dulu ya. Jadi penumpang apa tadi namanya, Argo Cirebon ya, rombongannya berjajar begini menyeberang untuk ke pintu keluar. Segera masuk di jalur 3 stasiun Cirebon, kereta Manahan keberangkatan Gambir tujuan Solo Balapan. Masih bablas aja, Re. Stop. Ya. Maju banget ya. Jadi hari ini saya naik kereta Manahan di Eksekutif 7 nomor 3 Delta yang kayaknya berada di area belakang. Manahannya pakai armada stainless steel generasi yang pertama ya. Itu yang pakai stiker, ini nggak pakai. Wah, langsung adem, dan nomor 3 Delta ada di sebelah sini. Remang-remang banget ya. Bawaannya berat, Re. Enggak nih. Wah. Ritual buka gorden dulu. Lumayan smooth. Enak banget rasanya dari luar di kota Cirebon ke dalam kabin Eksekutif 7. Adem. Suhunya berapa? Kok nggak nampak suhunya, kayak yang aneh itu penomorannya. Yang penting adem lah. Ini kursi eksekutif yang pasti sudah reclining. Enak banget. Pas dengan kontur punggung. Ini adalah kereta stainless steel, eksekutif stainless steel generasi pertama seri tahun 2018. Urutan yang ke-121. Kereta ini berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 dan sudah dilengkapi dengan penyejuk udara, sumber penerangan, ada ya layar TV di atas dan di ujung kabin, kemudian rak bagasi kabin di bagian atas kanan kiri setiap penumpang. Jendela-jendela sudah dilengkapi window shade berupa roller blind, kemudian meja kecil dan sumber kelistrikan masih tersedia. Terus apalagi, kalau di kursi ini, kursi reclining dan revolving, bisa direbahkan dan bisa diputar searah perjalanan kereta, dilengkapi dengan kantung kursi, kemudian meja lipat yang berada di bawah sandaran tangan, serta sandaran kaki atau footrest. Toilet hanya ada di salah satu ujung saja, di ujung dekat dengan kursi nomor besar ya. Toiletnya ada 2, toilet wanita dan toilet pria. Datang sudah mengalami keterlambatan, maka saat kereta Manahan diberangkatkan kembali dari Cirebon mengalami keterlambatan juga di kisaran 4 menit. Kereta Manahan yang saya naiki di bagian pertama ini melayani rute Cirebon Purwokerto dulu bagian pertama dengan durasi perjalanan sekitar kurang dari 2 jam, tepatnya 1 jam 50-an menit. Dan sepanjang perjalanan saya dari Cirebon sampai ke Purwokerto ini tidak berhenti-berhenti lagi, tidak melayani singgah naik turun penumpang lagi. Jadi begitu naik dari Cirebon itu langsung nanti
berhenti lagi di Purwokerto, meskipun ya saya masih akan melanjutkan perjalanan di kereta yang sama. Dan kereta Manahan ini termasuk salah satu kereta yang bernomor fakultatif atau tidak reguler, yang artinya kereta ini tidak mesti berjalan setiap hari ya. Hari ini memang hari Kamis, tapi weekend itu sekarang nggak melulu Sabtu Minggu aja ya. Karena di perjalanan seperti ini, mulai dari hari Kamis sampai hari Senin, itu kayaknya hitungannya udah weekend. Makanya Manahan ini berjalan hari ini, bahkan nggak cuma Manahan pagi ya, Manahan malam pun dioperasikan. Berhubung punya jeda waktu yang lumayan ya, dari Cirebon sampai ke Purwokerto yang sekitaran 2 jam, dan ini ya belum jauh-jauh dari jam makan siang lah ya. Saya belum makan. Kayaknya saya mau bergerak ke kereta restorasi yang kalau nggak salah lihat tadi di belakang eksekutif 4, di depan eksekutif 5 ya, jadi di tengah-tengah rangkaian. Dan kereta makannya beda sendiri, non stainless steel, tapi nampaknya itu adalah kereta yang dimodifikasi menjadi kereta makan ala suite, kayaknya kereta makan mewah. Mari kita lihat ke depan. Agak effort nih, tapi demi kereta makan mewah nggak apa-apa lah, bela-belain melewati 2 kereta ya, eksekutif 6 dan 5. Jangan lupa ditutup lagi. Wow. Aduh, enaknya yang di single seat. Sekarang single seatnya sold, nggak dapat kursi di ujung. Nah, ini udah sampai di eksekutif 5, harusnya di depan situ kereta makan. Wah, nuansa kayu ya. Tada! Jadi ini kereta makan Manahan yang bagus banget. Di sini ada tempat sembayang, cakep. Interiornya asik banget. Masih bisa duduk di mana yuk? Kereta makannya asik banget ya, klasik, nuansa kayu, ornamennya, lightingnya cakep, ide. Jadi menu fresh food yang saya dapatkan kali ini katanya baru naik dari Cirebon dan ini memang masih panas. Ini adalah satu-satunya menu nasi ayam geprek terakhir ya. Tinggal 1 paket ini saja. Yang menu yang lain ada nasi goreng, tapi kayaknya seger nih siang-siang makan pedas. Dan menuju ke rumah jadi nggak terlalu khawatir kalau seandainya harus sakit perut, tapi semoga enggak. Dan tada, gila cabenya. Ini alat makan ada di dalam. Ada tahu goreng, ini biasanya tahu isi ditepung, nasinya di situ, timun, dan ini bintang hari ini ayam geprek, dan aduh, taburan cabenya amazing sekali ya. Waduh, makan siang kali ini di kereta makan mewah diiringi dengan hujan yang cukup deras ya. Ini di daerah mana ya, nggak tahu, belum ngecek. Pokoknya situasi saat ini sedang hujan. Oh, makin syahdu aja ya ini. Aduh. Jadi ini tuh udah menjelang jam 2. Cuman kata masnya, maaf tempatnya terbatas dan posisi lagi penuh karena ini masih jam makan. Jam 2 saya pikir udah jam ini ya, udah kelewat jam makan ya, tapi ternyata masih jam makan karena memang kereta ini berangkatnya agak siang ya dari arah Jakartanya. Ini air liurnya udah mengalir Le, karena melihat gumpalan sambal ini. Wah, gimana nih cara makannya jadi ribet gini? Dapat meja yang kecil di meja minibar. Wah, pedas. Wah, ampun. Waduh. Nonjok banget pedasnya. Wah, bagaimana nih? Pedas, saya terlalu nekat kayaknya. Wah.
akhirnya memutuskan untuk kembali ke kabin eksekutif 7 ya, karena kereta makannya tadi dapatnya meja minibar, jadi agak kurang nyaman ya, sempit dan di lorong. Ya sudah, akhirnya membawa satu gelas teh. Ini adalah teh premium 15 ribuan. Saya bawa kembali ke kabin eksekutif 7 buat upacara minum teh di kereta Manahan, sekaligus katanya kalau kepedesan ya, untuk mengurangi sensasi pedas terutama di mulut itu dikasih minum yang panas-panas. Dan mari kita membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kita. Wah, hari pemandangannya cakep banget, itu gradasi perbukitan dan gunung-gunungnya, aduh, ditambah nuansa-nuansa mendung gitu. Wah. Jadi perjalanan bagian pertama sudah, aduh, berat banget, sudah selesai. Saya mau pindah ke eksekutif 8, pengen nyoba di paling belakang. Selamat datang di Puerto Rico, kayaknya datang awal dikit. Jadwalnya kita ketemu Argo Semeru nih di Purwokerto. Ini kayaknya Semerunya nih. Yes, bener ya, ada compartment suites di paling depan. Wah, kapan aku bisa naik compartment suite lagi? Wah, rangkaiannya Argo Semeru udah pakai stiker full liver. Udah pakai full stiker ulang tahun PT Kereta Api Indonesia dan diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari Puerto Rico ya. Semoga bisa segera naik ini lagi, compartment suite. Jam segini nih, kita datang awal sekitar 2 atau 3 menit di stasiun Purwokerto. Kita dijadwalkan singgah selama sekitar 5 menit. Dan kalau tadi dari Cirebon ke Purwokerto saya naik di eksekutif 7, saya mau pindah ke eksekutif 8 yang ada stikernya ini nih. Kayaknya nyimpen tas dulu. Loh, kok interiornya berbeda? Ada apa ini? Waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Wah, warnanya jadi berbeda ya. Dan saya naik di nomor 13 Delta di belakang sini.
Dan kalau di luar tadi ada stikernya, ternyata di dalamnya juga ada stiker kemerdekaan Indonesia ya. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Berat kali bawaanku. Tadi kayaknya Progo mau masuk, keburu nggak ya? Kita keburu berangkat kayak ini. Lihat keluar dulu kali ya. Progo bentar lagi masuk di jalur 2 sebelah sini, dan melihat ke arah rumah kaca itu enak banget buat selfie diri sendiri. Tara. Perhatian, persiapan berangkatkan dari jalur 3, kereta api Manahan. Dari jalur 3, kereta api Manahan dengan tujuan dari stasiun Solo Balapan akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memberikan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tepinya sungai waktu fajar menyingsing, pelangi menawan di Perjalanan bagian yang kedua akan ditempuh kereta Manahan sekitar 2 jam 18 menit ya sampai ke Yogyakarta, dan duduk di ujung paling belakang. Ini ternyata agak kebanting-banting ya, suspensinya enak di eksekutif 7 tadi. Kalau adem sih adem sama, cuman ini kebanting-banting dan suspensinya agak bergoyang-goyang. Dan you know what, saya duduk di paling belakang, kursi nomor 13D. Ternyata tanpa saya sentuh tombolnya bisa terrecline sendiri alias merosot ke belakang. Ini bagaimana ini? Tombolnya tidak saya pencet tapi bisa terrecline otomatis. Nih kayaknya kurang kenceng revolvingnya kayak biasanya tuh. Dan di ujung seperti biasa, generasi yang pertama itu kacanya gelap ya, tidak ada window shade ya, jadi terpaksa dibikin gelap. Beda sama new generation. Jadi sebelum punya nama Manahan, kereta ini sejatinya adalah Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga tambahan atau fakultatif lah ya. Dan bersamaan dengan peluncuran kereta yang memang baru semacam Pandalungan, Semeru, Merbabu, Banyu Biru. Nah, si Manahan ini juga diluncurkan ya, memberikan nama kepada kereta lama. Jadi seolah-olah kayak kereta baru gitu. Jadi kalau ini dari arah Jakarta Pagi namanya mungkin dulu adalah Argo Dwi Pangga Fakultatif. Jadi saya rasa sudah menjadi keputusan yang tepat untuk mengubah nama tambahan dan fakultatifnya Dwi Pangga atau Lawu ya. Karena setelah punya nama Manahan, kereta ini kadang-kadang dijalankan Manahan tambahan. Jadi selain Manahan yang dalam sehari sudah 4 perjalanan, kalau pas lagi musim rame itu ada Manahan tambahan. Bayangin aja kalau namanya belum diganti Manahan ya, namanya bisa jadi Argo Dwi Pangga Fakultatif Tambahan atau Argo Lawu Fakultatif Tambahan. Kan jadi panjang banget ya. Jadi
Ya sudahlah, memang udah bagus ya dikasih nama Manahan. Nah, sepanjang pengetahuan saya, Manahan itu punya 2 rangkaian. Kebetulan rangkaian yang pagi dari Jakarta ini sama dengan yang waktu itu saya naiki yang malam dari Solo menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama. Tapi kalau nggak salah yang satu lagi yang pagi dari Solo atau malam dari Jakarta itu menggunakan armada eksekutif mild steel dari berbagai angka tahun ya. Jadi bisa beda-beda gini tergantung ketersediaan rangkaian si Manahannya. Oke, Kuto Arjo, kita awal 2 menit atau 1 menit lah. Ini adalah akhir perjalanan Manahan di Daop 5. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah operasi 6. Yuk ya. Kutorjo terpantau cukup cerah di area sebelah sana, sebelah sini, tapi menuju ke arah timur sana kok agak mendung berawan ya. Mendung berawan atau berawan mendung? Dan ini dia stasiun Kutorjo terkini, sudah dilengkapi dengan pembangunan peron tinggi berkanopi yang ini sangat-sangat membantu demi kenyamanan turun dan naik penumpang di stasiun ini ya. Jadi tinggal naik gampang banget, gak perlu manjat-manjat tangga. Pantesan kok kayak mendengar suara mesin lokomotif, ternyata di sisi kanan sana ada lokomotif seri berapa itu? CC201 ya? 201-8905. Mungkin dinas Langsir atau mungkin tadi selesai dinas kereta yang ke Kutorjo juga. Sebelum mengakhiri perjalanan hari ini, perlu saya sampaikan bahwa perjalanan saya naik kereta Manahan ini menggunakan mekanisme tarif khusus. Jadi untuk rute Cirebon Yogyakarta, saya membeli 2 tiket tarif khusus. Untuk rute yang pertama Cirebon Purwokerto dan yang kedua Purwokerto Yogyakarta. Tarif khusus ini dibuka mulai 2 jam sebelum keberangkatan dan memang paling praktis dibeli melalui aplikasi akses by KAI ya, daripada harus ribet ke loket, apalagi kalau harus nyambung seperti ini, tidak ada waktu lagi untuk membeli tiketnya di loket. Untuk tarif dari Cirebon ke Purwokerto, harga di kelas eksekutif ini, Manahan hanya punya 1 kelas eksekutif ya, itu harganya Rp100.000, cukup menarik untuk perjalanan hampir 2 jam. Dan di rute Purwokerto Yogyakarta harganya Rp140.000, ya masih masuk akal lah ya untuk perjalanan 2 jam 18 menit. Jadi total untuk rute Cirebon Yogyakarta yang perlu saya bayar hari ini adalah sebesar Rp240.000, dan ini masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga tiket full reguler dari Cirebon ke Yogyakarta tanpa tarif khusus, yaitu sebesar 400 ribuan ya. Saya bisa menghemat sekian ratus ribu, itu udah cakep banget. Tapi sebenarnya saya lebih seneng dengan tarif khusus yang dulu ya, yang sekarang sudah dihapus, yaitu rute Cirebon Jogja. Kalau nggak salah eksekutifnya 170 ribuan ya, kalau nggak salah itu aduh asik banget ya. Semoga dan berharap banget itu dikembalikan lagi, diadakan lagi. Itu sangat membantu banget ya untuk melakukan perjalanan dari Jogja ke Cirebon atau sebaliknya. Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian adalah mungkin kalian harus tahu bahwa tidak banyak kereta yang melayani tarif khusus di rute Cirebon Purwokerto ya. Mungkin kalau dari Purwokerto ke Jogjanya cukup banyak, cuman yang dari Cirebon ke Purwokertonya lumayan sedikit. Seingat saya hanya ada 7 kereta, kayak Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Manahan, terus Purwojaya, Ranggajati, Sapunggali, dan Kuto Jaya Utara. Jadi kalian harus bisa memilih jadwal perjalanan dari 7 kereta ini saja ya untuk tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto. Nanti dari Purwokerto ke Jogjanya pilihannya lebih banyak, dan ya kalian bisa pilih yang paling sesuai. Jadi kebetulan hari ini saya naik di 2 kereta yang berbeda, sama-sama kereta Manahan tapi armada eksekutif 7 dan eksekutif 8, berangkat tahun 2018, cuman punya feels yang berbeda. Tadi 2 jam pertama saya naik di eksekutif 7, suhu kabin adem, kekedapan suara cukup baik ya, menahan kebisingan luar, kemudian suspensi juga enak banget, lembut. Dan 2 jam yang terakhir ini
kayaknya sedikit berguncang. Meskipun dia tidak buruk-buruk banget sih, tapi agak lebih sedikit shaky dibandingkan eksekutif 7. Kalau pengaturan suhu kabin cakep, dan kalau kekedapan suara juga masih lebih oke di eksekutif 7 sih. Di eksekutif 8 ini agak sedikit lebih bising. Jadi seperti itu ya, kadang di rangkaian yang sama, berangkat tahun yang sama, jenisnya sama, tapi bisa memberikan feels atau vibes yang berbeda mengenai kenyamanannya. Jadi kira-kira itu tadi yang bisa saya share buat kalian, dan saya harus bersiap turun karena saya mau turun di Yogyakarta. Keretanya masih lanjut sampai ke Solo Balapan ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Oke, merapat Yogyakarta. Gara-gara ketahan sinyal sebelum masuk Jogja, jadi terlambat sekitar 3 menitan. Amazing sekali di paling belakang. Yeah. Tinggi banget. Aduh, jadi menyusuri lorong deh. Gara-gara nggak dapet tangga. Ini masuknya jalur 4 ya. Alah. Yang pasti bersyukur sekali. Kelihatan belum? Gelap soalnya. Bentar. Yang pasti bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Yogyakarta, dan dengan tibanya kereta Manahan di Jogja, maka berakhir sudah video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Yo.